Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masih berkaitan dengan nostalgia tahun 1980-an. Ini tentang yang mungkin anak-anak sekarang udah kagak pada tahu kali mah. Tentang apa itu? Tentang sahabat pena. Dulu, saya juga termasuk generasi yang agak terlalu ke depan. Kebelakangannya lagi. Generasi-generasi tahun berapa ya? Tahun 74 saya baru lahir. Mungkin yang udah remaja tahun 70, tahun 80-an itu mereka ngalamin SMP lah pada tahun itu. Mereka ngalamin apa itu? Sahabat pena. Nah, sahabat pena itu zaman sekarang mah ya udah kagak ada. Orang udah teknologi udah gampang. Dulu mah pakai surat. Dan mereka itu yang jadi sahabat pena. Kalau kita lihat gambaran itu di buku Andrea Hirata, itu kan ada satu orang, siapa ya? Saya lupa itu namanya itu. Si cewek itu dia pergi kemana begitu kan, dicarilah sama kawan itu dari kampungnya karena ibunya hampir meninggal, sakit, ibunya sakit ya, disuruh cari anaknya itu, dicarilah ke seluruh Sumatera, dicarilah pertama kali sahabat-sahabat penanya itu dari masih remaja, dia masih SMP lah, sampai udah pada tua, udah pada punya cucu, itu masih sahabat pena. Jadi dikirim sama tukang pos, sama Pak Pos, diantar begitu, Pak Pos datang kan seminggu sekali. Waduh, udah senangnya minta ampun. Makanya dulu seperti dapat apa gitu, dapat surat. Makanya dulu kan kalau udah datang Pak Pos, sepertinya kita mendapat suatu keuntungan yang luar biasa gitu. Jadi apa namanya, sahabat pena itu dari orang masih remaja sampai udah pada tua, ada pernah punya anak bahkan punya cucu, itu masih jadi sahabat pena, diantar dengan surat seminggu sekali kadang-kadang. Pak Pos juga dulu, ini kalau Pak Pos zaman dulu ya saya nggak tahu, beda dengan Pak Pos zaman sekarang. Nggak tahu dah, kalau dulu yang jelas surat tuh sampai. Kalau zaman sekarang luar biasa nih, Masya Allah, neteller saya udah 3 biji. Kartu neteller saya dari Inggris itu udah 3 biji, kagak ada yang nyampe satu pun. Satu pernah nyampe, satu-satunya tuh yang nyampe, itu dititip sama kawan. Dibilang apa? Alamat tidak jelas, padahal alamat tukang paket, ngapa nyampe? Sedangkan Pak Pos kagak nyampe. Saya juga heran. Tukang paket di pelosok mana juga nyampe. Abang tahu rumah saya? Tahu Pak, alamatnya jelas kata dia. Kenapa Pak Pos kagak nyampe? Udah beda dah. Pak Pos zaman dulu dengan Pak Pos zaman sekarang. Dulu mah Pak Pos pakai sepeda, teringat saya itu. Wah, nganterin surat luar biasa, kita udah nunggu biasanya nih. Kayak apa namanya nih, hari-hari sekarang nih udah jarak nih, nggak bisa ngerasain nih. Ada berapa hari gitu kan, udah minggu, itu Pak Pos sudah datang, dan bener Pak Pos sudah datang bawa surat. Pos katanya kan, dikasih surat lah bawa sepeda. Saya masih teringat itu waktu itu Pak Posnya udah agak tua yang nganterin ke rumah. Tapi kalau zaman sekarang teknologi udah canggih. Tahun berapa ya saya ngerasain di sini? Itu yang pertama kali punah Telegram. Dulu kan ada Telegram itu tahun 1995 96, saya masih nerima Telegram. Kalau ada berita-berita penting itu dikirim lewat Telegram, cuma berapa kata aja. Lebih cepat daripada surat, 1 hari sampai. Lama-kelamaan ketika saya datang ke kantor Telkom ya waktu itu, dibilang udah nggak ada lagi deh Telegram. Ya kenapa nggak ada? Ya udah datang SMS waktu itu kan. Sekarang lebih canggih lagi, udah ada WA, lebih ekspres lagi. Dan yang jadi kagak enak apa? Orang zaman dulu bersahabat pena, mereka jujur. Kenapa jujurnya? Itu bagaimana kagak jujur orang bersahabat dari masih SMP sampai udah pada punya anak, bahkan udah ada yang punya cucu masih bersahabat pena. Kalau sekarang luar biasa ini di Facebook, terutama nih yang saya tahu ya, itu luar biasa, itu orang banyak banget yang nipu. Mungkin juga nih di apa namanya, di YouTube ini luar biasa orang itu judul thumbnailnya bombastis, isinya luar biasa. Kebanyakan saya perhatikan pada bohong di apa namanya, di YouTube ini. Judulnya nggak sama dengan isinya. Banyak apalagi berita-berita politik itu, Masya Allah, itu kan dapat view keluar iklan, itu kan dapat duit. Emang ada berkahnya begitu? Dapat duit dari situ itu. Habisnya dimakan lagi duitnya. Emang ada berkahnya itu? Hasil daripada menipu. Judulnya beda dengan isi di thumbnailnya, itu beda dengan isi videonya. Luar biasa, zaman dulu orang nggak ada itu yang nipu waktu sahabat pena. Ya buktinya apa? Mereka itu bisa bertahan bertahun-tahun. Nah itu beda dengan zaman sekarang. Luar biasa. Makanya kan istilahnya apa ya, berkah menyelimuti semuanya dalam hidup itu waktu zaman dulu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ke depan lagi ketika saya udah mulai agak gedean ya, mulai SMP,
udah masuk pesantren itu ada apa namanya interkom. Mungkin jarang orang yang tahu juga interkom itu hanya beberapa orang aja yang punya komunitas. Jadi interkom itu ada tiangnya lewat sawah-sawah pakai bambu ditaruh dia itu kalau udah habis maghrib luar biasa itu interkom sampai jam 2 orang rame kalau jarak kalau sekarang agak susah saya ngebreak break gitu ganti itu jarang dah mungkin generasi yang zaman saya juga nggak semuanya yang punya interkom jadi hanya satu dua aja tapi waktu itu saya juga nggak punya interkom cuma saudara ada yang punya ketika saya datang itu ke tempat saudara apa inilah interkom dibilang dan saya coba-coba pakai dibilang apa kalau siang nggak banyak orangnya katanya kan kalau malam yang rame itulah kayak kita chatting ke depan ini ya mungkin generasi sekarang juga udah nggak tahu ya ke depan itu ada MLRC itu dibikin sama orang Israel cuma tulisan-tulisan aja itu gelap itu MLRC lalu ke depannya lagi lah keluar lagi apa itu Messenger Yahoo Messenger sekarang semuanya udah pada punah kayak burung dodo lama-lama juga pada punah semuanya. Apa yang punah pertama kali? Yang punah pertama kali adalah wartel. Wartel itu punah tahun 1995 ketika saya lulus fakultas di Universitas Negeri. Itu kan jauh ya. Itu saya ngirim malam saya masih teringat tahun 1995 96 itu ketika saya lulus UMPTN waktu itu kan UMPTN ujian masuk perguruan tinggi negeri. Itu ketika saya lulus di negeri di Universitas Negeri itu luar biasa itu kirim sama kawan yang ada di seberang lautan yang jauh itu saya telepon sama dia mula-mula saya kasih surat gitu kan lalu saya telepon sama dia itu baru mulai telepon jam 9 malam itu pun udah antri mungkin generasi saya masih paham masih ingat itu lah kalau sekarang mah udah luar biasa banyaknya apaan aja ada sekarang kita klik sekarang juga kelihatan itu generasi-generasi tahun dulu-dulu nah jadi sahabat pena itu kalau kita sering ngeliat film Upin ada deh tuh Kak Ros pasti kan dapat sehari sahabat penanya. Dan juga saya ngalamin sahabat pena ada suatu kawan sebenarnya dia orang kenal. Jadi di kampung waktu saya pesantren itulah yang saya sering kalau udah hari Selasa itu suka nunggu surat dari dia dan juga saya ngirim surat ke dia gitu kan. Di pesantren ada itu dulu kita ngirim surat dan terima surat. Sahabat pena juga itu. Tapi saya waktu itu di pesantren. Nah kayak dia tahu kalau saya mau pulang, dia tahu kapan saya pulangnya dan dia datang ke rumah karena udah saya kasih tahu lewat surat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mungkin ini kisah lama tentang sahabat pena. Sahabat pena itu yang paling penting orang pada jujur waktu itu. Yang zaman sekarang mah udah kagak ada. Coba bayangin, luar biasa yang namanya kejujuran. Di mana? Udah siap nih, dia bilang udah tinggal jalan. Mandi juga belum. Yang coba, udah biasa banget begitu. Pernah saya ngeliat tuh waktu saya dia depan ATM, waktu itu lagi ngambil uang. Lalu ada orang, dia bilang gini, waktu di ATM tuh dia lagi ngambil duit di sebelah ATM, kan ATM pejejer, saya sebelahnya, banknya lain. Dia ngomong, ini saya lagi di pantai nih, lagi ngeliat-liat keindahan pantai luar biasa ini. Padahal dia di dalam ATM, coba itu bayangin. Dan pernah saya ada, duduk di suatu warung kopi, itu kan ada sekelompok ya kita sebut aja orang-orang berseragam pulang patroli itu mereka duduk di warung kopi lalu ada satu kawan yang bilang gini saya dalam perjalanan ini udah mau sampai kantor kata dia padahal dia baru duduk dan dia baru bilang satu kopi bungkus dia bilang satu kopi kata dia gitu kan nah yang lain-lain juga udah pada mulai makan itu padahal dia baru mesen kopi tapi dia bilang udah dalam perjalanan mau ke kantor bayangin kejujuran udah nggak ada makanya kalau zaman dulu kan sahabat pena bisa bertahan karena mereka pada jujur semuanya. Mereka pada menjaga kejujuran gak kayak sekarang. Apa yang kita lihat nih, kalau zaman dulu nih kita lihat what you see is you get. Begitulah kira-kira. Apa yang lu lihat itu yang lu dapetin sebenarnya. Kalau zaman sekarang sama tuh dengan barang-barang online kita belinya cakep digambar begitu nyampe rumah jeleknya nauzubillah. Ya walaupun kagak semua, tapi itulah gambaran kejujuran sahabat pena pada waktu itu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya rasa ini kisah masa lalu ya tentang sahabat pena. Yang mungkin yang bisa kita ambil adalah apa? Kejujuran. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kaburat maqtan indallah antaqulu 'alallahi ma la taf'alun. Nah itu, coba tuh. Wahai orang-orang beriman, mengapa engkau katakan sesuatu yang engkau enggak kerjain? Nah itu kita baca lagi. Makanya kan kalau orang yang kagak pernah hatam Quran gimana tahu. Mungkin dia baca doang tapi artinya juga tahu. Jadi begitu.
Islam juga, cuma dia kagak memahami. Kalau kita ditanya apa itu Al-Quran, ya Al-Quran undang-undang Allah. Al-Quran itu jalan hidup, pegangan kita, imam kita. Tapi kenapa bahwa belum mandi udah bilang, ya saya udah di jalan. Itu lima takulu malah tafalun. Mengapa engkau katakan sesuatu yang tidak engkau kerjakan? Nah makanya dulu sahabat pena itu tahun-tahun gara-gara mereka semuanya pada jujur. Sahabatnya tuh ketat banget. Apa namanya? Istilahnya sahabat itu kental. Walaupun gak pernah, kan ada tuh sahabat pena. Yang dulu ada lagunya, bukan sahabat pena, bukan itu lagunya. Tapi anak-anak. Dia punya sahabat pena kalau nggak salah di Azerbaijan, daerah situ lah tuh. Daerah yang waktu itu Kosovo, daerah situ. Dia menulis sekarang negara dia sedang perang, kata dia kan. Mungkin ke depan besok udah nggak ada lagi surat yang nyampe. Kalau nggak salah tuh si Dakocan namanya. Dakocan sahabat penaku. itu kira-kira kurang lebihnya begitulah saya teringat. Yang paling perlu kita ambil adalah bahwa orang-orang zaman dulu itu ketika mereka media sosial zaman dulu itu mereka pada jujur. Jadi tahan. Kalau zaman sekarang luar biasa dah, itu yang saya gambarin seperti tadi tuh. Belum mandi udah bilang udah di jalan. Ya, gue udah di jalan nih, padahal mandi juga belum. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di bulan yang barokah ini kita bisa mengamalkan apa yang disebut di dalam Al-Qur'an. Jangan kita mengatakan sesuatu yang tidak pernah kita kerjakan, apalagi menyangkut nama Rasulullah. Membawa nama Rasulullah tapi kalimatnya bohong. Ya, mak adahu minanar. Bawa mak adahu minanar. Siap-siap aja tempat duduknya di neraka. Abang ini kejap-kejap bentar-bentar neraka, bentar-bentar. Emang lu tujuannya abis ini mau pada kemana coba? Kan perginya ke surga, ke neraka. Mau ngomong apa? Bentar surga, bentar neraka. Abang lu abis ini mau kemana? Mau ke mall. Kalau kita mati, semua juga mau ke situ arahnya. Tempat cuma dua. Bukannya Mu'tazilah. Manzilatun baina manzilata ini, tempat di antara dua tempat. Kagak ada, tempat cuma dua. Kalau nggak surga neraka. Mungkin kita siapin dari sekarang. Salah satunya adalah jangan ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la tafalun. Wahai orang beriman, mengapa engkau ngomong sesuatu yang lu sendiri nggak ngerjain? Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Ini kisah saya tentang sahabat pena zaman dulu yang anak-anak sekarang mungkin udah pada kagak tahu. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.